Tadi Anda menyebut Squilliam Francisson? Benar. Aku Squilliam Francisson. Yo, balik lagi dan gue Merama. Sebagai seorang pengajar, pastinya seseorang harus memiliki ilmu dan wawasan yang luas di bidangnya agar dia bisa mengajar dengan tepat dan benar. Namun sayangnya terkadang ada juga orang yang hanya mempunyai ilmu dan wawasan yang sedikit atau bahkan mungkin malah tidak punya sama sekali, tetapi dia tetap memaksa berada di dalam bidang tersebut. Biasanya orang-orang ini hanya termakan gengsi mereka saja, sehingga mereka akan melakukan apa saja asalkan mereka mendapatkan pujian dan apresiasi dari orang-orang. Padahal aslinya mereka tidak bisa atau bahkan hanya mengacaukannya saja. Ternyata bukan dalam hal pengajar saja. Sekarang sudah banyak sekali orang-orang yang hanya mencari pangkat atau kedudukan saja di dalam suatu bidang tertentu, yang sebenarnya mereka juga kurang tahu dengan apa yang harus mereka kerjakan. Mereka hanya bangga dengan seragam dan pangkat yang mereka dapatkan, tapi sebenarnya mereka juga bingung dengan apa yang harus dilakukan ke depannya. Walaupun hal ini tidak semuanya, tetapi sekarang sudah banyak yang seperti itu. Mungkin saja selain mendapatkan pangkat dan apresiasi dari orang-orang, mereka juga bisa melakukan hal-hal yang lebih dari itu. Dan tanpa admin jelaskan, kalian juga pasti sudah tahu dengan apa yang admin maksudkan. Kasus seperti ini sebenarnya sudah pernah disindir lewat serial animasi SpongeBob SquarePants, dan mungkin kalian juga sering menonton episode ini. Nah, penasaran episode apa yang dimaksud? Tonton terus video ini sampai selesai, karena pesan dalam episode ini ada di akhir video ini. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe dan like video ini supaya kita tambah semangat buat terus upload video untuk kalian. Profesor Squidward. Episode Profesor Squidward ini menceritakan tentang Squidward yang menyamar menjadi Profesor Squilliam. Hal ini dilakukan Squidward untuk mengajar di dalam suatu kelas musik. Jadi awal cerita ini bermula saat Squidward melihat pertunjukan Squilliam di acara Bikini Bottom Recital Hall. Penampilan Squilliam yang epik banyak mendapatkan pujian dari orang-orang yang menontonnya, namun tidak dengan Squidward. Rupanya Squidward tidak senang Squilliam banyak mendapatkan pujian. Hal ini memang wajar mengingat Squidward dan Squilliam adalah rival sejak dahulu. Squidward yang kesal kemudian keluar dari ruangan tersebut. Namun saat dia keluar, orang-orang mengira bahwa Squidward adalah Squilliam. Hal ini dikarenakan penampilan Squidward yang sama persis dengan Squilliam, hanya saja mereka dibedakan oleh alis mereka saja. Salah seorang yang mengira Squidward adalah Squilliam ternyata adalah kepala sekolah di suatu sekolah musik di Bikini Bottom. Dia hendak menawarkan Squilliam bayaran tinggi untuk menjadi guru mengajar di kelas musiknya. Squidward yang mendengar hal itu kemudian berbohong dan mengatakan bahwa dia adalah Squilliam. Padahal awalnya dia sama sekali tidak mau dipanggil Squilliam atau bahkan disamakan dengan Squilliam. Tapi setelah mendengar tawaran dari orang itu, Squidward malah menjadi Squilliam. Keesokan harinya, Squidward langsung menjadi guru musik di Bikini Bottom Prestigious Music College tanpa persiapan apapun atau ilmu yang mencukupi untuk seorang profesor yang hendak mengajar murid-muridnya. Karena Squidward belum pernah dan kurang wawasan menjadi seorang pengajar, dia hendak langsung melaksanakan pembelajaran tanpa memberitahu terlebih dahulu namanya ke para murid, atau gampangnya adalah melakukan perkenalan. Salah seorang murid yang merasa aneh dengan gurunya itu kemudian mengangkat tangan dan bertanya, "Kenapa kau tidak menuliskan nama di papan tulis dan berkenalan seperti yang profesor lain lakukan?" Namun saat ditanya seperti itu, Squidward menjadi kesal dan malah menyuruh murid yang bertanya itu untuk menuliskan namanya di papan tulis seperti yang dia tanyakan. Anak itu kemudian menuliskan namanya di papan tulis, dan kemudian dia disuruh duduk kembali oleh Squidward dengan perasaan kesal. Namun entah dari mana dan kapan sampainya, Patrick dan SpongeBob tiba-tiba ada di depan mata Squidward sambil tertawa dan hendak mengatakan, "Hei, lihat Squidward!" Namun Squidward langsung menutup mulut mereka agar identitas Squidward tidak terbongkar. Namun kalian pasti tahu SpongeBob dan Patrick seperti apa. Berulang kali mereka hendak mengatakan Squidward, padahal di situ Squidward sedang menyamar dengan menggunakan nama Squilliam. SpongeBob dan Patrick sebenarnya sudah dikasih tahu, tapi yang mereka mungkin terlalu jujur dan tidak bisa berbohong, hingga membuat Squidward menjadi panik karenanya. Setelah keadaan membaik, SpongeBob dan Patrick kemudian disuruh duduk oleh Squidward. Ternyata masalah Squidward belum juga kelar, karena setiap kali Squidward hendak menerangkan pembelajaran, SpongeBob selalu saja tertawa riang. Squidward yang kesal kemudian memarahinya, dan barulah saat itu SpongeBob menjadi diam. Squidward kemudian melanjutkan pembelajarannya lagi, namun kali ini giliran Patrick yang mengganggunya. Squidward lalu memasukkan Patrick ke dalam tong sampah dan menaruhnya di depan ruang kelas. Namun saat Squidward kembali ke dalam kelas, ternyata Patrick sudah ada di dalam bersama dengan SpongeBob. Squidward kemudian melanjutkan pembelajarannya lagi, dan kali ini dia menerangkan tentang metronom.
Namun saat Squidward menerangkan tentang metronom tersebut dan membuat jarum alat itu bergerak, Patrick dan SpongeBob malah memandangi jarum itu sampai terkena hipnotis. Dan tak lama setelah SpongeBob dan Patrick terkena hipnotis, ada wartawan yang datang ke kelas Squidward. Wartawan itu kemudian menanyakan beberapa pertanyaan untuk Squidward. Namun wartawan itu membuat Squidward kesal dan marah, sehingga membuat dia mengusir wartawan tersebut. Tak lama bel kelas berbunyi, yang mana membuat SpongeBob dan Patrick kembali tersadar. Mereka kemudian meminta maaf ke Squidward, namun sayangnya mereka keceplosan mengatakan nama Squidward, bukannya Squilliam. Akibatnya para murid yang mendengar hal itu kemudian menjadi marah dan hendak keluar dari kelas tersebut. Dan pada akhirnya polisi datang dan menangkap Squidward atas tindakan penipuannya. Rupanya kepala sekolah musik Bikini Bottom inilah yang menelpon polisi setelah tahu Squidward berbohong. Nah, dari review singkat tadi kalian pasti sudah sedikit mengerti sindiran apa yang dimaksud di dalam episode SpongeBob yang satu ini, bahwa kita tidak perlu menjadi orang lain untuk membuat diri kita hebat di mata orang lain, tetapi kita harus jujur dan apa adanya tentang diri kita sendiri, karena memaksakan diri menjadi orang lain malah akan membuat diri kita merasa sengsara saja. Dalam episode ini, untung saja hanya Squidward yang sengsara akibat dari ulahnya sendiri. Hal ini dikarenakan dia mencoba menjadi orang lain. Walaupun hanya seorang pengajar, akan tetapi dia tetap saja membuat penderitaan untuk dirinya sendiri dan murid-muridnya. Itu hanya sekedar seorang pengajar. Nah, sekarang coba bayangkan jika Squidward memaksa menjadi seorang pemimpin di kota Bikini Bottom. Berapa banyak orang yang akan menderita karena ulahnya. Nah, seperti itulah kira-kira maksud dari episode ini, yang mana kita tidak perlu menjadi seperti orang lain hanya karena orang lain menjadi hebat di dalam bidangnya sendiri, tetapi tetap jadilah diri sendiri yang hebat di dalam bidangmu sendiri. Nah, segitu dulu untuk video kali ini. Jika kalian suka, kalian bisa like video ini dan nantikan video selanjutnya dari gue Murama. The girls with their nails done now.